Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk menunjuk mengusung Pak Jokowi. Itu ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, sering datang ke kantor saya waktu itu, minta dukungan, ya, 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus menerus, dibohongi terus menerus, saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi. Ini kenyataan. Pak Prabowo lupa nama wali kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo. Oh, teman saya, Jokowi Dodo. Ya, dia itu, dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo bilang, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab. Tapi oke, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, oke nih saya hubungi. Coba kalau bisa. Oke, kalau bisa saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hashim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Iya, Pak Hashim saya berminat. Oke, bagaimana PDIP? PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya, nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya bahasa Inggris. Saya dari dulu dari kecil kan kami di luar negeri bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat tapi partainya nampaknya tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak, minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, kalau Pak Jokowi, kan Pak Hashim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk menunjuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi, tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu, minta dukungan, ya, 6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah, 19 miliar rupiah. Yes, itu benar kok, ada catatan semua, kan saya dokumentasi semua. Minta dukungan, ya enggak? Setoran beliau dan saya yang bikin rekening gabungan Jokowi Ahok itu saya bikin di cabang Bank Mandiri di Mid Plaza. Kalau mau lihat ada, saya bikin. Dan setoran pertama 1 miliar itu dari saya. Karena beliau bilang beliau tidak ada uang. Ya itu kenyataan. Ya. Dan seterusnya. Sampai wajar ya, ada yang nggak setuju, ada yang namanya kita sebagai masyarakat untuk memikirkan macam mana pemerintahan tapi Pak Prabowo gini Bang, ini lebih baik ya, seperti yang kita dambakan itu aja.
Oh. Sebelum aku turun supaya bergantian yang lain, kalau pendapatku kita doakan aja. Mudah-mudahan ke depan itu lebih baik. Ya. Ya kan. Nah, supaya pemerintah tuh fokus, kita dua tangan kita kepada Tuhan, walaupun agama Kristen apa agama yang lain Islam, kita doakan mudahan ke depan tuh lebih baik, jangan kita karena setiap kata-kata adalah doa. Nah itulah pendapatku, itu aja. Saya ini gini aja lah, saya Oke lah, Bang, saya kalau minta ada yang di izin juga, bawah, Bang. ada Terima pendapat. kasih banyak, Bang ya. Salam semuanya siap, dari siap. Aceh. Ya, Ya, oke. hormat. Assalamualaikum. Ya salam hormat orang Papua. Aku nih orang Kalimantan paling sering senang sama orang Papua. Yo sama yang Hormat. juga Terima kasih. yang daerah lain. Terima Ya kasih. salam persahabatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang. Ya, lanjut. Ya. Tapi gini ya Bang ya, untuk RUU perampasan aset sendiri ya Bang, khususnya di anggota DPR, kenapa kita itu enggak di DPR sendiri itu enggak berani mengesahkan RUU perampasan aset? Itu mungkin karena dia itu apa ya, mungkin ada teken kontrak politik lah sama ya yang mengusungnya masing-masing gitu Bang. Jadi kan waktu itu kan di sidang apa ya, saya lupa di rapat apa, ketika si Mahfud masih jadi menterinya Pak Jokowi gitu. Dia kan sempat bilang ke yang namanya Bambang Pacul kan. Ya. Bambang Pacul bilang gini, Mahfud bilang gini ke Bambang Pacul, ini Pak Pacul katanya mau undang-undang perampasan aset tolong didukung. Nah, kata si BP sendiri kan bilang itu lobbynya jangan di sini. Kalau mau misalkan RUU perampasan aset disahkan gitu, lobbynya jangan di sini ya. Kita ini semua Korea ini punya bosnya masing-masing. Kita di sini bisa lah bicara ngomong lantang lah. Cuman kan harus ada komando gitu. Yang saya bingungkan ini, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Partai alias DPP gitu. Kadang aneh juga ya. Mungkin abang udah tahu lah, lebih tahu daripada saya salah. Aneh lah kalau misalkan itu kata kelompok mereka bilang, ya presiden tinggal keluarkan kepres atau perpu lah, siap-siap di demo Bang. Iya. Nah mungkin si Joko sendiri kan nggak berani ngeluarin perpres atau perpu gitu ya. Khususnya. Kadang aku juga bingung sih sama di negeri kita sendiri itu. Yang penting itu bagi saya itu korupsi itu minimal Pak Prabowo itu harus tegas lah, walaupun itu dari adiknya sendiri atau dari anaknya yang bersalah misal contoh, atau dari mana aja itu harus tegas Pak Prabowo tanpa pandang bulu. Yang minimal itu buatin perpres atau perpu lah, korupsi dihukum mati gitu. Apalagi kalau hakim ya Bang, hakim sekarang itu kan aneh Bang. Tingkat 1 udah memutuskan bersalah, tingkat 2 udah memutuskan bersalah, ketika maju ke MA itu bisa dibebaskan Bang. Realitanya banyak 20 tahun jadi 10 tahun sama ajudan dan lain-lainnya Bang. Nah nyatanya kan hakim sendiri kan menerima suap itu yang perlu diperbaiki itu sistem hukumnya lah di eranya Pak Prabowo sekarang ya. Ya seperti itu Bang, yang penting sistem hukumnya aja Bang. Baik, terima kasih Bang. Saya coba kasih ke abang kita ini, Abang Pasi nih, 1000 Pasi nih. Abang, lanjutkan. Oke, jadi begini Bang ya, saya sorry sebentar nih. Pernyataan saya tidak menyudutkan tentang orang, tapi yang saya sangkal soal pemahamannya ya.
Yang pertama tadi kan kita berbicara tentang impeachment sendiri atau pemaksulan Bang ya. Ya. Saya mau meluruskan Bang, bahwasannya tadi kan Abang bilang satu paket atau satu kesatuan lah. Kalau mau maksulkan Gibran adalah maksulkan Prabowo. Kenapa kalian takut sampai berbuntut sekali? Gini Bang, kita mau bicara benar apa mau bicara menang gitu kan. Kalau saya sih lebih bicara tertarik pada benar. Sebab apa? Di konstitusi kita jelas Bang. Syarat pemaksulan presiden dan atau wakil presiden. Tafsiran dari dan atau itu bisa salah satunya dan bisa kedua-duanya Bang. Jadi, nah ini pertama harus diluruskan. Jadi jangan seolah-olah yang diincar dalam hal ini Gibran, seolah-olah takut untuk memasukkan Prabowo kan. Nah ini harus diluruskan dulu Bang. Titik pandangan itu harus benar di sini, konsep yang pertama. Nah yang kedua begini, soal pemaksulan ya. Kita tahu itu tadi kan kalau mungkin dalam bentuk pemaksulan itu kan ada di 7A dan 7B. 7A itu inilah bagian serangkaian mungkin yang dianggap dalam tindakan yang satu, pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindakan, perbuatan tercela lainnya. Itulah perbuatannya nanti yang mungkin akan diuji, coba diujikan di MK. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya ini dari lewat parlemen, ada di balik badan legislatif kan. Jadi pertama DPR ini mengajukan usulan dulu kepada MPR kan gitu permulaannya. Kemudian MPR memberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian MK menguji. Paling lambat 90 hari akan diuji dan akan diberitahukan kepada MPR. Dan apabila MK telah menguji dan menyatakan bahwa ada kesalahan, maka keputusan itu dikembalikan lagi ke MPR. Bahkan MPR akan mengadakan sidang. Dan di situ nanti mungkin ada putusan bahwa akan dimaksulkannya seorang presiden kan begitu. Nah, poin ini kita harus clear dulu gitu loh. Nah, yang mau saya katakan ini adalah proses dari mekanisme hukum tata negara kan. Tapi mekanisme ini bekerja dalam posisi negara keadaan diam, Bang. Sebetulnya ada proses legitimasi. Nah, di mana ini kan kalau kita berkaca pada sistem lembaga partai politik, maka kita berbicara kepentingan. Di DPR itu ya kita tidak usah munafik, yang memang dikatakan sistem pemerintahnya adalah parlemen ya, gabungan gitu. Tetapi masih berkuasa Kim Plus ketuanya yaitu Prabowo gitu kan. Ya mungkin sangat susah begitu kalau kita mengaminkan bahwa pemaksulan Gibran itu nanti bermuara di DPR dan mungkin DPR akan mengokekan itu kan. Tetapi gini, persoalan ini adalah kan legitimasi, artinya berbicara soal mandat rakyat, Bang. Ya. Karena pemegang kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah rakyat kan gitu. Ya. Selain kita berbicara tentang peristiwa hukum, kita punya peristiwa sejarah di mana Bapak Soeharto mundur pada tahun 98 itu tidak pakai mekanisme ini, nggak ada ditemukannya. MK bahkan saat itu tidak menguji. Di mana ada pelanggaran tidak ada diuji. Dia mundur karena tekanan publik. Di mana ada didahului oleh gerakan mahasiswa dan demonstrasi serta aktivis terjun ke jalan. Mereka menyampaikan aspirasi dan tidak berkenan untuk Soeharto menjadi presiden lagi kan. Nah, akibat dari kekacauan publik yang disertai dari banyak gejolak, salah satunya krisis moneter dan mungkin juga ada masalah HAM di situ yang mungkin belum diselesaikan ya kan. Nah, itu membuat tekanan publik tinggi terhadap dia untuk segeranya lah mundur. Akhirnya kan mundur. Itu nggak ada lewat DPR segala macam, itu nggak pernah dijelaskan dari DPR. Karena kita tahu rezim pada saat itu memang masih berpihak pada beliau. Nah, sama sampai saat ini. Kim Plus pun juga sama demikian. Oke, kita hargai semua mekanismenya. Bakal DPR pun mencoba untuk menerima pernyataan dari Purnawirawan. Yang buruk bagi saya ketika mungkin tidak ada kesalahannya katanya. Justru kalau ada kesalahannya dia nggak bakal bisa jadi wakil presiden toh. Mengenai salah satu tuntutan yang mau saya ucapkan Purnawirawan sehingga dia merujuk pada pemaksulan adalah putusan MK 90 mengenai amar putusan Paman Anwar Usman yang dimana tentang pencalonan itu di presiden itu boleh garis miring. Umurnya kan dia tidak cukup toh, tetapi di garis miring kan ketika boleh asalkan pernah duduk di eksekutif, pernah menjabat. Nah, kita tahu beliau ini pernah menjadi wali kota di Solo kan begitu kan. Nah, ini menjadikan syarat. Nah, akibat dari putusan itu kan Paman Anwar Usman itu pamannya beliau ini kena kode etik tuh dari putusan itu. Dari sini kan kita bisa belajar artinya bahwa setiap kebijakan yang setiap keputusan yang dilakukan oleh MK si paman itu akhirnya menuai hukuman dari dia. Berarti Gibran kan dilahirkan dengan cara yang tidak sehat. Makanya timbullah anak haram konstitusi kan. Jadi jangan bilang ini karena ini takut dia minta dimaksudkan karena seolah-olah
Prabowo membuka korupsi, ya bagus justru kalau mau dibuka korupsi. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan Prabowo membuka korupsi sehingga Gibran dimaksudkan. Itu harus kita luruskan dulu, Bang. Itu nggak ada persoalannya di situ. Yang kemudian Abang bilang soal perampasan aset tadi kan. Nah, perampasan aset itu, Bang, kemarin saya baca rilis Ketua DPR RI Puan Maharani, kebetulan saya juga ada di PDI, itu mengatakan agenda akan saya bahas di tahun depan. Sekarang kami lagi fokus untuk membahas tentang perubahan KUHP. Jadi nanti ada kayak semacam kalau kejahatan itu dalam KUHP kita ada yang extraordinary crime, white collar crime dan lain sebagainya dalam bentuk kejahatan. Nah, nanti itu termasuk Tipikor dan TPPU itu nanti dimasukkan dalam satu ranah yaitu KUHP. Jadi nggak ada pengecualian dan khusus gitu loh. Nah, yang kedua gini, kalau mengenai riset saya, Bang, ya, saya langsung mendahului tentang undang-undang perampasan aset atau mungkin orang yang koruptor itu layak atau tidak dia dieksekusi mati. Nah, menurut saya begini, kita lihat harus merujuk pada tindakan perbuatannya dulu, Bang. Kalau gini ya, kalau kita misalkan membunuh mereka karena mereka korupsi, kita melanggar hak asasi, Bang. Tetapi bukan berarti nggak bisa. Kita lihat situasi korupsinya. Gini, kalau dia mungkin korupsi dan dia mungkin di zamannya membuktikan bahwa itu adalah zaman COVID. Misalnya dia korupsi BLT untuk COVID pandemi 19. Nah, secara nggak langsung dong dia kan menghalangi orang untuk mendapatkan hak bantuan kan. Nah, kalau apabila itu dikorupsi, nah itu layak memang saya rasa untuk diuji. Bahkan dia bakal layak untuk dieksekusi mati. Bagi saya itu begitu ya. Kalau situasi. Tapi kalau situasinya tidak sedemikian itu mungkin saya layak masih dipertimbangkan itu ya. Mungkin ya paling berat ya seumur hidup lah bagi saya kan. Nah, yang untuk perampasan aset yang kedua. Yang bagi saya kalau untuk perampasan aset itu harusnya tetap layak dikaji, Bang. Karena kan nggak semua harta yang didapat ketika menjabat itu nominalnya. Bisa jadi kan beliau ini sebelum terjun ke menjadi pejabat atau terjun ke dunia partai politik, beliau ini latar belakang pengusaha atau mungkin orang tuanya orang kaya miliarder sebelumnya. Itu kan harusnya penuh pertimbangan kan dalam hal ini. Maksud saya begitu, Bang. Cukup? Cukup. Oh, sip. Saya kasih Bang Roni di bawah dulu. Oke. Bang Roni. Bang Roman. Ya, selamat